Oke guys, jadi ini adalah video tentang cara penggunaan tools rumus pasti profit Shopee yang versi 0.1 ya. Jadi ini untuk yang sudah beli toolsnya dan juga yang mau beli. Yang mau beli bisa tonton sampai habis juga biar tahu cara penggunaannya gimana, dan nanti juga akan saya jelaskan konsep dan lain sebagainya tentang tools ini biar teman-teman bisa jadi pertimbangkan apakah jadi beli atau enggak gitu ya, dan apakah butuh atau enggak ya dengan tools ini. Dan yang sudah beli juga bisa tonton sampai habis karena saya nanti akan jelaskan detail tentang cara pakainya gitu ya setelah beli tools ini. Dan selain itu yang sudah beli nanti juga akan ada dapat video selanjutnya ya, video yang kedua, yaitu tentang cara membaca data-data yang ada di rumus ini nanti ya, terus juga biar bisa diterapkan di toko Shopee kita ya secara privat nanti videonya. Oke, jadi langsung aja. Pertama, sebelum saya jelaskan cara penggunaannya, di sini saya jelaskan dulu tentang tools ini gitu ya. Jadi tools ini tuh teman-teman sebelumnya saya pakai sendiri ya di internal saya, di perusahaan saya sendiri, saya pakai sendiri untuk lihat profit bersih di setiap toko saya. Karena kan saya itu ada banyak toko ya, saya ternak toko teman-teman ya di Shopee, jadi ada banyak toko saya di Shopee. Dan kalau misalnya saya cek manual untuk mengetahui profit bersih per tokonya itu lama banget ya, makanya saya bikin tools untuk biar cepet, biar tinggal copy paste aja data order sama data income sudah dilepas, nanti otomatis biar tahu laporan penghasilannya setiap tokonya itu berapa gitu ya. Setelah saya lihat-lihat gitu ya, ternyata banyak juga teman-teman yang membutuhkan ternyata tools yang seperti ini. Plus juga banyak ya seller-seller yang laba bersihnya itu dia nggak tahu ya. Jadi si seller-seller di Shopee itu banyak yang belum tahu atau belum bisa membuat laporan laba ruginya. Jadi akhirnya saya kasih deh solusi dan saya jual tools yang biasanya saya pakai sendiri gitu ya. Nah selain itu juga ini secara konsep ya tools ini tuh teman-teman ya. Jadi tools ini tuh kalau misalnya dipakai ya, itu kan kita butuh memasukkan ketiga hal ini ya, yaitu data produk, data order, sama data dilepas ya namanya itu. Nah kalau data produk ini kita isi sendiri ya, jadi entah nama produk, entah nomor referensi SKU, atau variasi ya produk kita. Kalau yang data order itu kita isi yang order complete ya, yang kita download dari Seller Center Shopee. Terus kalau yang data dilepas itu kita isi dari penghasilan saya teman-teman ya. Nah kalau misalnya teman-teman itu mau cek manual sebenarnya juga bisa ya. Jadi kita ini kan biasanya untuk mengetahui ya profit bersihnya berapa, itu kita bisa download aja langsung di penghasilan saya ini. Terus yang ini ya kita rubah, misalnya kita mau tahu profit bulan Juni gitu ya, jadi kita tinggal pilih aja tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni gitu kan. Setelah itu kita bisa langsung export dan nanti bisa langsung download kalau misalnya udah muncul ya. Nah ini saya udah download, jadi langsung saya buka aja gitu kan. Nah di sini nanti ini kalau misalnya teman-teman mau cek manual itu bisa juga, tapi lama banget nanti ya. Jadi teman-teman harus cek di data income sudah dilepas ini, itu kan nggak ada nama produknya ya. Jadi nggak ada produk mana yang dapat pesanan ini gitu kan. Jadi nggak tahu HWP-nya kalau misalnya nggak tahu nama produknya. Yang ada cuma ini total penghasilan tok ya, yaitu uang yang kita terima dari satu pesanan ini ya. Nah ini ya nomor pesanan ini. Ini kalau mau tahu produknya dan ingin tahu HPP-nya gitu kan, karena kita untuk mengetahui profit bersihnya kan harus dikurangin ya, ini total penghasilan dikurangin dengan HPP-nya gitu kan. Karena total penghasilan ini tuh adalah yang udah dipotong semua sama Shopee ya. Udah dipotong biaya admin, udah dipotong biaya layanan, voucher, komisi, affiliate marketing solution, dan lain sebagainya ya. Jadi ini udah bersih nih total penghasilan ini. Udah dipotong semua sama Shopee. Tinggal kita potong dengan HPP produk kita gitu kan. Nah untuk mengetahui HPP produk kita harus tahu dulu produknya apa kan. Jadi kalau di sini nggak ada, ini kita harus cek manual ya di Shopee-nya. Jadi kita harus ke pesanan saya, nah terus kita ke selesai gitu kan, dan kita paste di sini. Nah ini toh, ini berarti produknya yang ini nih, misalnya HPP-nya adalah 30.000 gitu kan. Berarti 30.000 tadi, 36.000 ini dikurangi 30.000, berarti kan kita ada profit 6.000 gitu kan dari satu transaksi ini. Itu kalau misalnya cek manual. Bayangin kalau cek manual seperti itu kan lama banget teman-teman ya. Nah dengan rumus ini itu teman-teman tinggal copy aja nih income sudah dilepasnya ya kan, copy terus taruh di sini data dilepas. Begitupun juga nanti data ordernya teman-teman download dari yang pesanan selesai ya, order complete. Itu nanti otomatis bisa tahu langsung ya profit bersihnya itu berapa gitu teman-teman ya. Bisa langsung kelihatan ya. Jadi secara konsep seperti itu untuk tools ini teman-teman. Nah terus ini juga ada yang tanya ya, biasanya yang mau beli ataupun yang sudah beli, nanti kalau misalnya sudah beli terus ada update misalnya gitu ya, karena kan ini toolsnya masih versi 0.1 teman-teman, nanti akan kedepannya insya Allah akan diupdate terus gitu ya dengan fitur-fitur baru dan biar tampilannya lebih friendly lagi. Kalau misalnya ada update seperti itu, apakah nanti bayar lagi mas? Nah itu jawabannya enggak ya. Jadi yang udah beli itu gratis nanti ya, kalau misalnya ada update teman-teman ya, ada update fitur, ada update hal-hal lain gratis ya yang sudah beli teman-teman.
Nah, apa aja yang nanti yang kedepannya akan diupdate, yang paling kita udah rencanain ya dan udah dicobain juga, itu tentang tanggal teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti itu bisa cek per bulannya ya, per bulannya profitnya itu berapa gitu ya. Kalau yang tools yang versi 0.1 ini kan belum bisa ya. Ini kita cuma bisa nginput income sudah dilepas yang bulan Juni. Kalau misalnya kita mau tahu profit bulan Mei itu tidak bisa dicek di sini ya. Nah, ini kita mau cek bulan Mei misalnya. Nah, nggak berubah teman-teman ya. Profitnya tetap segini ya, 12 juta. Walaupun kita udah ganti ke bulan Mei. Dan walaupun kita udah masukkan misalnya income sudah dilepas yang bulan Mei, itu nggak bisa lihat. Nanti malah ke total semua nanti ya. Karena ini masih versi 0.1. Jadi intinya versi 0.1 ini masih bisa cuma bisa ngelihat 1 bulan doang ya. Kalau misalnya di bulan Juni ya udah di bulan Juni tok gitu ya. Nanti teman-teman pakai Excel sendiri untuk nge-save data-data di bulan Juninya ya kan. Atau bikin buat salinan lagi nih rumusnya, terus ngecek yang bulan Mei-nya misalnya. Gitu ya. Kalau yang versi 0.1. Nah, kedepannya nanti akan ada update di mana bisa ngelihat teman-teman untuk per bulannya itu berapa ya di laporan penghasilannya. Nah, ini contohnya. Nah, nanti akan update yang versi 0.2 ya, itu bisa ngelihat profit per bulannya ya. Jadi bukan cuma 1 bulan tok, tapi bisa ngelihat dalam satu dashboard ini per bulan ya. Jadi di laporan penghasilan, ini kan misalnya ya profit bulan Juni nih ya. Profit bulan Juni ini 14 juta setelah dipotong iklan dan lain sebagainya. Nah, kita lihat misalnya mau lihat di bulan Mei. Kita tinggal klik aja otomatis berubah ya. Di bulan Mei saya profitnya 5 juta dengan data-data seperti ini. ROAS aktualnya segini, rasio operasionalnya segini ya, net profitnya 12,55%, ACOS aktualnya 1,09%. Nah, kita cek lagi bulan Mei tadi ya, bulan Juninya tadi. Nah, berubah ya teman-teman. ACOS-nya jadi 0,40% dan profitnya jadi 14 juta. Ini yang contoh aja di bulan Mei, karena saya baru masukin data di bulan Mei. Nanti kalau teman-teman masukin data di bulan Juli, bulan April sebelumnya, bulan Maret sebelumnya, itu juga bisa muncul. Tinggal diganti aja tanggal atau bulannya ya. Otomatis nanti profit di bulan Aprilnya, di bulan Maretnya itu akan muncul dan detail-detail rasio keuangannya teman-teman. Jadi versi 2-nya akan diupdate, bisa ngelihat per bulan ya profitnya itu berapa teman-teman ya. Dan yang udah beli nanti akan dapat update-nya secara gratis. Selain itu, selain bisa ngelihat per bulan, nanti kedepannya juga tools ini insya Allah ya akan diupdate lagi biar bisa mengetahui profit TikTok Shop. Jadi ini kan masih cuma Shopee doang ya yang bisa ngelihat profitnya toh. Nanti insya Allah di kedepannya akan diupdate TikTok Shop dan juga Lazada ya. Insya Allah akan diupdate ya untuk bisa ngelihat profit TikTok Shop dan juga Lazada. Jadi kayak gitu teman-teman ya, untuk yang udah beli dapat update secara gratis. Nah, sekarang saya akan jelaskan untuk cara menggunakan toolsnya teman-teman ya. Jadi ini saya udah kosongin nih data-datanya ya kan. Nah, pertama-tama teman-teman download dulu yang tadi ya di penghasilan saya ya teman-teman. Jadi teman-teman ke penghasilan saya, terus teman-teman tinggal pilih aja mau tahu profit bulan apa gitu ya. Kalau misalnya mau tahu profit bulan Mei, ya udah tinggal dipilih tanggal 1 sampai 31 Mei. Ini saya contohkan mau tahu profit bulan Juni ya. Klik di sini tanggal 1 sampai 30 Juni. Setelah itu kita bisa langsung export ya untuk ngedownload. Nanti kalau misalnya udah muncul ini ya, nanti ada tulisan download gini, teman-teman langsung klik download ya untuk yang bulan Juninya. Setelah teman-teman download, nanti filenya itu bernama ini ya, income sudah dilepas teman-teman ya, namanya itu. Setelah ngedownload income sudah dilepas, yang kedua teman-teman download yang di sini pesanan saya dan di selesai sini ya. Nah, ini teman-teman downloadnya 2 Excel ya. Jadi yang di bulan Mei, kalau misalnya profitnya mau tahu bulan Juni ya, jadi di download yang bulan Mei, teman-teman ekspor ya kan. Nah, nanti teman-teman tunggu. Kalau misalnya udah ada klik downloadnya, teman-teman download ya yang di bulan Mei. Setelah itu yang kedua download yang di bulan Juninya teman-teman ya. Bulan Juni, kalau Mei udah di download, Juni langsung diekspor juga dan di download. Karena ini saya sudah download, jadi ini udah ada ya order complete ini yang di bulan Mei, ini yang di bulan Juni ya teman-teman. Nah, begitupun juga nanti kalau misalnya teman-teman mau tahu profit di bulan Juli ya. Ini kan bulan Julinya masih belum lengkap, ini masih tanggal 22. Jadi kalau mau tahu profit nanti di bulan Juli, teman-teman berarti order complete-nya download yang bulan Juni sama bulan Juli ya. Jadi minus 1 bulan ya. Misalnya teman-teman mau tahu profit bulan April, berarti order complete-nya download yang bulan Maret sama bulan April teman-teman ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi ada 3 file Excel yang perlu teman-teman download lewat Seller Center ya. Setelah itu teman-teman juga nanti harus punya master product ya atau data product teman-teman ya. Ini kegunaannya apa? Untuk ngecatat SKU dan HPP-nya ya. Nah, nanti akan saya jelaskan lah. Ini pertama-tama kita buka dulu yang income sudah dilepasnya ya. Setelah teman-teman download, nah itu teman-teman pergi ke tab income. Nah, ini teman-teman copy dari sini ya. Dari sini sampai ke paling kanan dan nanti yang paling bawah. Pokoknya di copy semua ini sampai ke bawah ya. Jadi cara cepatnya biar enak di keyboard teman-teman klik Ctrl dan Shift-an. Setelah itu arahkan keyboard yang sebelah tombol kanan ya. Nah, sampai paling kanan terus nah sampai Pro Red Shopee ini ya kan. Tetap tahan ya Ctrl sama Shift-nya, langsung klik bawah ya. Nah, biar ke-drag semua nanti ya. Kalau teman-teman belum tahu caranya juga bisa langsung drag aja pakai mouse ya. Yang penting ini di copy semua tadi dari atas tadi. Kita langsung klik copy dan
kita langsung paste di data dilepas ya teman-teman. Nah dari sini kita langsung Ctrl V aja. Oke, kita tunggu. Ini tergantung ya komputer sama ini jaringannya. Nah ini cepat punya saya ya. Udah data dilepas sudah di copy, ini langsung kita close aja. Income sudah dilepasnya. Terus kita buka lagi yang order complete ya. Ini kita buka dulu yang bulan Mei ya teman-teman. Kita buka. Nah ini kita download juga dari paling atas sampai paling kanan, terus sampai paling bawah. Bisa langsung kita copy aja dan kita paste di data order ya. Kita paste di sini. Ini biasanya tergantung komputer sama jaringannya. Kalau jaringannya cepat, komputernya juga nggak lemot gitu ya. Itu biasanya cepat teman-teman ya. Begitu juga dengan jumlah pesanan. Kalau jumlah pesanan teman-teman makin banyak, biasanya makin lama juga. Tapi nggak sampai beberapa jam ya, cuma beberapa detik kalau nggak menit sih. Ini saya udah bulan Mei ya udah di-download semua sampai paling bawah. Bukan di-download, sorry, di-copy ya. Ini langsung kita close aja. Kita buka sekarang yang bulan Juni. Nah, yang bulan Juni ini yang bawahnya aja ya. Jadi yang dashboard atasnya tadi kan udah di-copy, header atasnya. Jadi ini yang kita copy, header bawahnya, copy, habis itu langsung dipaste di bawahnya sini ya, paling bawah. Oke, kita tunggu lagi. Nah, sip, udah copy teman-teman ya. Nah, setelah ngisi data order, terus juga data dilepas, selanjutnya kita isi yang data produk teman-teman ya. Ini perlu diisi nih. Nah, di data produk ini tuh ada 3 teman-teman yang teman-teman bisa pilih salah satunya ya. Entah itu nama produk, entah itu referensi SKU atau kode SKU, dan juga variasi ya. Ini teman-teman cara gampangnya, kalian tinggal buka aja tadi yang order complete-nya ya kan, di salah satunya di bulan Mei ataupun yang di bulan Juninya, atau yang keduanya gitu ya. Terus teman-teman geser ke bawah. Nah, di sini kan ada nama produk, referensi SKU, sama nama variasi ya. Nah, ini teman-teman bisa pilih salah satu. Kalau misalnya teman-teman pilih yang SKU, teman-teman bisa copy yang SKU tok ya. Begitupun juga nama produk tok itu bisa teman-teman ya. Nah, kalau di sini saya biasanya pakai yang SKU ya, karena referensi SKU ini saya full ya. Ini udah saya isi semua nih. Jadi per judul ini pasti ada referensi SKU-nya teman-teman ya. Dan pastikan nanti teman-teman ini keisi semua. Kalau misalnya mau juga referensi SKU. Kalau misalnya referensi SKU teman-teman ada yang bolong atau bahkan nggak ada yang keisi gitu ya, berarti teman-teman bisa pakai nama produk. Kalau produk teman-teman nggak ada variasi. Tapi kalau ada variasinya, teman-teman bisa pakai yang variasi ya. Nama variasi aja ini pasti udah keisi semua. Oke? Jadi ini saya akan catatan dulu bentar. Untuk ngisi data produk, teman-teman bisa copy, ya ini nama produk, terus nomor referensi SKU, habis itu nama variasi ya. Nah, ini kalau teman-teman misalnya nomor referensi SKU-nya full semua ya, dari atas sampai bawah keisi semua, teman-teman bisa copy doang yang nomor referensi SKU tok. Tapi kalau teman-teman itu nggak ada nomor referensi SKU-nya, dan produknya juga nggak ada variasinya, teman-teman tinggal copy yang nama produk tok. Oke? Jadi ini bisa copy sendiri gitu ya. Copy ini toknya, copy nama produknya tok. Ini juga bisa copy sendiri. Tapi kalau nama variasi teman-teman perlu copy juga yang namanya nama produk ya. Nama produk and nama variasi ya. Copy teman-teman ya, di copy. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau nama produk nanti teman-teman bisa copy nama produknya tok atau nama referensi atau nama variasinya tok. Nah, ini saya contohkan ya. Saya misalnya nama referensi SKU teman-teman ya. Karena saya nama referensi SKU-nya udah keisi semua. Jadi langsung saya copy aja dari paling atas sampai paling bawah ya kan. Di copy, habis itu disalin di sini ya kalau nomor referensi SKU itu. Nah, selanjutnya setelah kita copy, nah ini kan banyak yang double teman-teman ya. Ini ada boxer, ini pada boxer juga ya kan sama. Nah, ini teman-teman bisa drag semua sampai paling bawah. Terus teman-teman pergi ke data, ini hapus duplikatnya ya. Jadi teman-teman pergi ke pembersih data dan hapus duplikat ya. Kalau bahasa Inggris nanti tinggal disesuaikan aja ya. Pokoknya yang delete duplikat. Nah, ini udah klik OK. Sip ya. Ini udah nggak ada yang terduplikat gitu ya. Jadi tinggal isi aja HPP-nya sekarang teman-teman. Ini yang Utin Excel 6 pieces berapa HPP-nya gitu ya. Kayak gitu kalau misalnya yang SKU teman-teman ya. Kalau yang variasi nanti perlu teman-teman copy yang nama produk. Kalau SKU tok nggak perlu nama produknya, nggak perlu di copy, udah bisa langsung diisi aja HPP-nya ya. Karena ini saya udah isi semuanya ya, saya udah ada data produknya ya. Ini saya close dulu ya yang order complete-nya teman-teman ya. Nah, ini data produk saya. Nah, ini udah ada ya per SKU dan udah ada HPP-nya juga. Jadi saya tinggal copy aja yang SKU-nya sama HPP-nya ya. Karena ini saya udah urutan juga, dari saya copy dari paling bawah. Ini tinggal copy aja, terus saya tinggal paste di sini. Sip. Terus sekarang HPP-nya ya. Saya copy dari yang paling bawah. Nah, sip. Kita paste di sini. Oke. Nah, kalau data produk udah diisi, tadi juga udah diisi data order dan data dilepas, otomatis nanti akan bisa lihat teman-teman. Nah, ini ya, laporan penghasilannya udah otomatis ya akan muncul di sini teman-teman.
Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada muncul N per A di sininya di total HPP-nya, berarti teman-teman ada yang salah waktu ngisi data produk atau kalau enggak yang di data ordernya ya. Dan nggak perlu khawatir, kalau nanti NA, teman-teman bisa langsung japri aja biar di support ya, dan akan dibantu teman-teman ya. Kira-kira yang salahnya ada di mana kalau teman-teman masih belum nemu kesalahannya gitu ya. Jadi aman, ada after sales-nya akan dibantu biar sampai bisa gitu ya. Nah, kalau udah gini teman-teman tinggal isi aja berarti si biaya iklan terus operasionalnya ya. Nah, isinya ada di sini teman-teman, input biaya operasional. Nah, ini iklan ya. Iklan di sini teman-teman bisa download aja langsung di faktur saya ya, yang ada di penghasilan saya tadi. Terus ini ya, faktur saya, klik lainnya. Ini kita masukin dulu. Nah, ini rubah yang bulan Juni ya, karena tadi bulan Juni toh. Nah, ini 2.775.000. Ini kita tinggal copy aja dan paste di sini. Kalau nanti di sininya belum muncul, biasanya ini munculnya itu baru tanggal 14 awal ya. Tadi kalau bulan Juni biasanya tanggal 14 Juli biasanya baru muncul. Kalau ini di sini belum muncul, teman-teman tinggal cek aja di iklan Shopee ya kan, di dashboard iklan Shopee. Nanti teman-teman rubah tuh bulan 1 Juni sampai 30 Juni biaya iklannya berapa, terus dikali 11% ya, ditambah 11%, sorry. Karena ada PPN-nya toh. Nanti otomatis kurang lebih sama juga kayak gini totalnya ya. Jadi kayak gitu yang iklan. Nah, ini operasionalnya. Ya, operasional teman-teman juga tinggal sesuaikan kalau ada gaji karyawan. Di sini misalnya contohnya gaji karyawan saya 2.500.000 ya. Terus tagihan listrik misalnya 200.000 untuk tagihan listrik kantor ya teman-teman. Oke, nolnya kurang. Kalau misalnya ada lagi misalnya biaya operasional tambahan teman-teman ya. Teman-teman tinggal tambahkan sendiri aja. Di sini tinggal dipilih kan bulan apa tanggalnya. Pastikan bulan Juni ya. Bulannya itu tanggal 19 misalnya bayar uang gudang misalnya, uang sewa gudang. Oke, nah sewa gudangnya misalnya 1 juta per bulannya. Sip. Kalau misalnya ada lagi teman-teman tinggal tambahkan sendiri aja ya. Misalnya apa gitu ya biaya operasional lainnya misalnya. Kayak air galon untuk karyawan, terus juga hal-hal lain lah misalnya ya. Tinggal tambahkan misalnya 100.000. Nah, sip. Nanti di sini udah muncul tuh ya. Di sini yang sebelumnya profitnya teman-teman 18 juta, setelah dipotong ini itu jadi 11 juta ya, karena total bebannya atau total biaya operasionalnya itu 6 juta. Plus di sebelah kanan sini ada rasio-rasio keuangannya teman-teman ya, ada gross profit margin, ROAS aktual, rasio operasional, dan lain sebagainya. Ada OV aktual juga. Nanti teman-teman yang tadi, seperti yang saya bilang di awal, untuk yang udah beli nanti akan ada video lagi ya, yang khusus ngebahas ini. Data-data ini tuh bisa digunakan untuk apa aja ya, nanti akan dikasih juga. Selain dapat ini juga, nanti di sini teman-teman di tools ini ya, itu teman-teman bisa ke biaya pesanan selesai. Nah, ini ada rumus untuk strategi biar menang menghadapi biaya pesanan yang 1.250 itu ya. Jadi kalau 1.250 kan kita biasanya naikkan harga ya. Nah, naikkan harganya itu bukan langsung ditambah 1.250, tapi tergantung beban biaya pesanannya itu berapa persen. Nah, ini saya contohkan ya. Misalnya produk saya yang ini misalnya 3 pieces ini. Ini katakanlah harga jual sekarangnya itu 47.999 ya, sampai 52.99. Misalnya saya yang ukuran M dulu dah ya, 47.999 ini. Berarti kalau misalnya ada nanti biaya pesanan selesai 1.250, bukan langsung saya tambah 4799 ditambah 1250 49249 ya, bukan, tapi kita bisa masukkan di sini. Langsung aja diketik harga jual lamanya 4799. Ya, betul ya, 4799 ya. Ya, nanti otomatis harga jual barunya nah di sini muncul 48495 ya, harga jual barunya. Jadi bukan 49249 ya, tapi 48 ya. Karena beban biaya pesan kita cuma 1,97% ya. Kenapa beban biayanya cuma segini? Karena AOV-nya cukup tinggi, yaitu 63.000 ya AOV saya itu. Makanya harga jual barunya cukup murah. Nanti begitu pun kalau ukuran yang selanjutnya ya tinggal disesuaikan aja. Ini harganya 499. Jadi 50.000 ya untuk harga jual barunya ya. Kayak gitu, jadi tinggal diisi aja harga jual lamanya, otomatis harga jual barunya terisi ya teman-teman. Itu kalau mau naikkan harga ya. Jadi kalau untuk menaikkan AOV-nya ya, voucher untuk menaikkan AOV. Biar apa? Biar beban biaya pesanannya makin turun. Nah, itu tinggal isi aja. Misalnya di sini kan beban biaya pesan kita sekarang ini 1,97% ya. Saya mau turun jadi 1% pas misalnya. Tinggal diisi di sini 1%. Nah, diskon maksimalnya, diskon vouchernya saya mau ngasih misalnya 5%. Nah, otomatis nanti di sini ada nih AOV yang sekarang ya, yang saat ini tadi kan ada di 63 teman-teman ya, 63.000 ya. Nah, AOV yang minimal yang dibutuhkan biar beban biaya pesanan kita jadi 1% itu segini, 131.000. Atau kenaikan AOV-nya secara persentase dari yang segini sebelumnya menjadi segini itu 107%. Jadi kalau misalnya kayak gini, nanti teman-teman bikin vouchernya bisa pakai diskon 5% dan minimal pembeliannya bisa segini, 131.000 teman-teman ya. Jadi kayak gitu cara penggunaan tools ini teman-teman ya. Ini saat ini fiturnya untuk strategi biaya pesanan ada ini aja. Insya Allah nanti kalau ada yang baru bakal langsung diupdate di dalam toolsnya.
Gak usah khawatir kalau teman-teman yang udah beli dan masih bingung ya cara pakainya, ada kendala, nanti akan japri aja dan biar bisa disupport ya, dan bisa dikasih tahu sampai bisa rumusnya, dan teman-teman bisa tahu profit bersihnya teman-teman itu berapa. Nah, untuk yang mau beli toolsnya bisa langsung aja klik link di deskripsi atau di pin komen video ini ya. Saat ini toolsnya itu harganya 1.100.000 ya teman-teman. Jadi waktu awal-awal harga launching itu kan 1 juta. Ini per tanggal 22 Juli harganya udah jadi 1.100.000. Nanti semakin bertambahnya jumlah pembeli atau pengguna akan harganya semakin naik lagi ya. Sampai maksimal di 1,5 juta paling ya teman-teman, biar nggak terlalu mahal juga. Jadi maksimal sampai 1,5 juta, dan saat ini harganya masih 1.100.000. Nanti teman-teman pas klik linknya akan muncul ke tampilan seperti ini ya, bisa dibaca dulu, terus tinggal diisi aja kalau misalnya udah mau beli, benar-benar beli gitu ya. Kayak gitu teman-teman, mungkin video ini, terima kasih, jangan sudah menonton, and see you, bye.